Selamat datang di channel Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Terima kasih masih setia mendukung channel Bicara Hukum ini, dan selamat datang bagi para pengunjung yang baru ya. Bagi yang sudah memahami, yang sudah ahli hukum, pakar hukum, silakan skip saja video ini. Ini khusus untuk orang-orang yang awam ya terhadap hukum. Baik. Saya akan memulai pembahasan mengenai wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu semacam pesan ya untuk seseorang melalui baik secara lisan ataupun ataupun melalui tertulis berkaitan dengan perpindahan harta benda dari si pemberi pesan itu kepada si penerima pesan itu, si pewasiat dan penerima wasiat, seperti itu. Jadi singkatnya ya semacam pesan berisi penitipan, bukan penitip, pemberian harta benda, seperti itu ya. Nah, wasiat itu sendiri bisa diberikan kepada orang ataupun lembaga. Nah, wasiat itu bisa diberikan kepada orang lain ataupun kepada anaknya sendiri, ahli warisnya atau cucunya, seperti itu. Nah, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu ya tentu harta benda yang diwasiatkan itu merupakan hak sendiri dari pewasiat ya. Kemudian si pewasiat itu sudah berumur lebih dari 21 tahun, sudah dewasa, seperti itu. Dan pada saat memberikan wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi, baik secara lisan maupun secara tertulis gitu ya, secara tertulis atau bisa juga dengan akta notaris, seperti itu. Nah, berapa besarnya wasiat itu? Wasiat itu besarnya 1/3 dari harta warisan. Bagaimana kalau melebihi 1/3? Ya batal demi hukum. Tetap yang menjadi hak si penerima wasiat adalah 1/3, begitu ya. Kalaupun lebih dari 1/3, maka ahli warisnya harus memberikan pernyataan persetujuan baik lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi, seperti itu. Boleh 1/3, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lainnya, dan itu di hadapan dua orang saksi baik lisan maupun tertulis, gitu ya. Apakah wasiat itu bisa dibatalkan? Bisa ya. Ada dua kategori itu. Yang pertama, si penerima wasiat itu dia tidak mengetahui bahwa dia mendapatkan wasiat, lalu dia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat. Kemudian si calon penerima wasiat ini ya, dia melakukan kejahatan kepada si pewasiat, memfitnah ya. Tadi kejahatan yang saya maksud adalah membunuh, menganiaya si pewasiat atau ahli waris yang lainnya. Terus kemudian calon penerima wasiat ini memfitnah bahwa si pewasiat telah dihukum 5 tahun. Terus calon penerima wasiat ini memalsukan tanda tangan atau surat-surat yang berkaitan dengan wasiat, seperti itu, bisa dibatalkan. Nah, itu dalam prosesnya ya, proses menuju aktualisasi wasiat, atau ya semacam udah mau proses untuk mengkonkretisasi wasiat ya. Nah, kalau wasiatnya sudah konkret, sudah tertulis ya, pemberian wasiat itu sudah tertulis, sudah jadi gitu barang tuh, maka bisa juga dibatalkan ya. Syarat-syaratnya tentu si wasiat itu pertama, dia tidak mengetahui adanya wasiat tuh. Kemudian melebihi 1/3 dari harta warisan, tidak disetujui oleh ahli waris yang lainnya jika itu melebihi, seperti itu. Kemudian
Jika wasiat itu diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya, bisa dibatalkan, ya. Kemudian penerima wasiat itu membuat penolakan secara tertulis maupun lisan di hadapan 2 orang saksi bahwa dia menolak atau tidak menerimanya. Ya, pembatalan itu jika itu secara lisan ya cukup secara lisan, jika tertulis ya harus dibuat tertulis, jika menggunakan akta notaril ya harus menggunakan akta notaril pencabutannya atau pembatalannya, seperti itu ya. Sebentar saya ngopi dulu ya. Oke, mantap. Dalam wasiat itu sendiri ya, pernah saya menemukan wasiat itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena jumlah atau porsi yang diwasiatkan itu melebihi sepertiga dari harta peninggalan si pewasiat, sehingga itu bisa dibatalkan, atau tidak mendapatkan persetujuan juga dari ahli waris yang lainnya, itu bisa dibatalkan. Jadi sangat riskan ya, sangat beresiko kalau pemberian wasiat itu melebihi sepertiga, seperti itu. Nah, kemudian apakah wasiat itu sendiri bisa bisa dibatalkan? Bisa, tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini kalau mengenai wasiat itu ya, wasiat itu dalam kompilasi hukum Islam itu di pasal 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 sampai 209 dalam kompilasi hukum Islam ya. Jadi teman-teman nanti bisa download begitu kompilasi hukum Islam. Nanti keluar itu draftnya, silakan dibaca pasal-pasal tadi itu, coba dicermati. Nah, lebih enak itu di print di satu persatu. Jika ada yang mau ditanya, nanti bisa tanyakan ke saya melalui komentar di bawah ini, atau langsung ke WA saya dengan cara saudara mencantumkan nomor WA saya di komentar ini, begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas mengenai pasal-pasalnya, bisa sharing, kita bisa sharing-sharing mengenai wasiat ini, seperti itu. Dalam kasus-kasus yang saya temui, saya tidak bisa juga ya menjabarkan semuanya di sini, karena dalam kasus-kasus yang saya temui itu sangat panjang ceritanya, kasus posisinya, sehingga akan memakan waktu untuk dalam satu materi ini. Seperti itu. Demikian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan melalui komentar di bawah ini. Dukung terus channel Bicara Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih berbagi manfaat ilmu kepada orang lain. Salam, saya Indra Setiawan.